Hai, aku Anissa Dinda Heristanti dengan NIM 1513623076. Di sini aku ingin membahas materi fisika 3 yang berjudul difraksi gelombang cahaya dengan salah satu tema yaitu intensitas dalam difraksi celah tunggal secara kualitatif. Apa aja sih yang akan dibahas di materi video ini? Jadi yang pertama itu adalah apa itu difraksi, yang kedua ada pola difraksi, yang ketiga ada tujuan pembahasan, yang keempat ada gelombang atau partikel, yang kelima pembahasan, kemudian ada contoh-contohnya. Oke, yang pertama itu apa itu difraksi. Jadi dalam fisika dijelaskan bagaimana cahaya berperilaku ketika melewati celah atau penghalang sempit. Fenomena ini dikenal sebagai difraksi. Difraksi terjadi ketika cahaya tidak hanya melewati celah tetapi juga menyebar dan membelok membentuk pola tertentu. Ketika cahaya melewati celah sempit atau melewati tepi benda, cahaya tidak hanya bergerak lurus saja, sebaliknya cahaya menyebar dan membelok lalu bersinggungan dengan cahaya yang datang dari arah lain. Proses ini disebut interferensi. Bisa dilihat gambarnya, itu prosesnya. Kemudian ada bagaimana bentuk pola difraksi. Gambar di sebelah menunjukkan pola difraksi yang terjadi ketika cahaya melewati sebuah celah yang sempit. Difraksi adalah pembelokan cahaya saat melewati penghalang, menyebabkan cahaya menyebar ke berbagai arah. Pola ini menghasilkan satu garis terang besar di tengah atau disebut maksimal sentra, dan beberapa garis terang lebih kecil di kedua sisinya disebut maksimal sekunder yang dipisahkan oleh area gelap atau disebut minima. Pola ini muncul karena cahaya berinterferensi atau bergabung dengan cara yang berbeda setelah melewati celah. Kemudian ada tujuan pembahasan. Jadi tujuan pembahasan ini yang pertama itu ada memahami fenomena fisik difraksi, di mana cahaya mengalami penyebaran atau pembelokan ketika melewati sebuah celah tunggal yang menghasilkan pola intensitas khas berupa pita terang dan gelap pada layar. Yang kedua menjelaskan distribusi intensitas, menggambarkan bagaimana intensitas cahaya bervariasi sepanjang pola difraksi. Yang ketiga menganalisis hubungan antara parameter, membahas faktor-faktor yang memengaruhi pola difraksi seperti lebar celah, panjang gelombang cahaya, dan jarak dari celah ke layar. Kemudian ada cahaya itu gelombang atau partikel sih? Cahaya itu gelombang atau partikel. Pada awalnya banyak ilmuwan berpikir cahaya adalah partikel, termasuk Isaac Newton, tapi seorang ilmuwan bernama Fresnel percaya cahaya adalah gelombang. Saat diuji, seorang ilmuwan lain bernama Poisson memprediksi bahwa jika teori Fresnel benar, seharusnya ada bintik terang di tengah bayangan piringan saat cahaya melewati tepinya. Kemudian ada intensitas dalam difraksi celah tunggal secara kualitatif. Nah, di sini tuh dibahas dalam difraksi celah tunggal ketika cahaya melewati celah sempit, ia menyebar dan membentuk pola terang dan gelap pada layar di depannya. Pola ini disebabkan oleh interferensi gelombang cahaya dari berbagai bagian celah. Ada pembagian celah. Celah dianggap terdiri dari banyak wilayah kecil yang masing-masing berpindah sebagai sumber gelombang atau disebut wavelet Huygens. Beda fase antara wavelet adalah 0, sehingga fase terjajar memberikan amplitudo maksimum M. Untuk 6 yang kecil, beda fase A muncul menyebabkan amplitudo total E berkurang sehingga intensitas di titik ini lebih kecil dibanding 0 banding 0. Minimal dan maksimal difraksi. Jika cukup besar, fase akan membentuk lingkaran sempurna menghasilkan amplitudo 0 yang menandakan minima pertama gelap. Dengan terus memperbesar 6, fase akan kembali terbentuk dengan amplitudo maksimum, menciptakan maksima pertama pada difraksi. Kemudian ada contoh intensitas dalam difraksi celah tunggal secara kualitatif. Contoh intensitas dalam difraksi celah tunggal secara kualitatif adalah cahaya merah mengalami difraksi paling banyak, sedangkan cahaya biru mengalami difraksi paling sedikit. Beberapa contoh difraksi cahaya lainnya adalah yang pertama itu ada pola cahaya berwarna-warni yang terlihat pada CD atau DVD yang ada pada gambar. Kemudian ada prisma di mana difraksi terjadi karena pembiasan. Yang ketiga ada pelangi di mana difraksi terjadi karena pemantulan dan pembiasan. Mungkin itu aja pembahasan materi kali ini. Terima kasih.